Kencing onta. Bagaimana rasanya, Pak? Kayak jeruk. Rasa apa? Tahukah kamu, setiap kali ada pembahasan tentang Islam atau Timur Tengah, ada satu topik yang sering banget jadi bahan olok-olok, yaitu kencing onta. Seolah-olah, peminum kencing onta adalah ritual harian bagi miliaran muslim di seluruh dunia. Komentar-komentar kocak pun bertebaran, menjadikan ini senjata untuk merendahkan sebuah keyakinan. Tapi, sebelum kamu ikut-ikutan tertawa atau buru-buru menghakimi, coba tarik nafas dulu. Mari kita lihat masalah ini dengan kepala dingin dan pikiran terbuka. Dalam pengobatan tradisional, bukan hanya kencing onta, justru ada yang lebih ekstrim dari kencing onta, yaitu kencing manusia. Alamak, najisnya. Di Indonesia, India, dan Cina, ada sebuah praktik pengobatan yang namanya terapi urin atau uroterapi. Bukan pakai kencing hewan, tapi kencing manusia. Ya, kencing diri sendiri. Di mana mereka meyakini bahwa meminum air kencing sendiri mampu memberikan kesembuhan untuk penyakit-penyakit tertentu, seperti diabetes, penyakit kuning, bahkan katanya bisa dioleskan untuk penyakit kulit seperti jerawat eksim dan gatal-gatal. Namun bagaimana dengan kencing onta? Kencing onta awalnya dibahas dalam sebuah hadis yang menceritakan sekelompok orang dari suku Urainah atau Okul datang ke Madinah untuk masuk Islam. Mereka awalnya tinggal di Madinah, tapi tidak betah dengan iklimnya. Tubuh mereka jadi kurus, perut membesar, dan terkena penyakit semacam gangguan hati atau pencernaan. Mereka mengeluh kepada Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, kurang lebih maknanya, kalau begitu, pergilah kalian ke onta-onta hasil sedekah. Minumlah susu dan air kencingnya. Mereka pun mengikuti saran itu, dan ternyata tubuh mereka sehat kembali. Sayangnya, setelah sembuh, orang-orang Urainah ini justru murtad, membunuh pengembala onta tersebut lalu mencuri onta-ontanya dan kabur. Jadi, ini adalah bagian dari pengobatan tradisional, bukan perintah wajib untuk semua umat Islam sepanjang masa. Namun bagaimana sebenarnya kencing onta jika ditinjau dalam sains modern? Sejumlah penelitian di level laboratorium menemukan bahwa air kencing onta mengandung senyawa bioaktif yang punya potensi luar biasa. Penelitian-penelitian awal ini menunjukkan adanya sifat anti kanker yang bisa menekan pertumbuhan sel-sel tumor, sifat antimikroba yang mampu melawan bakteri dan jamur, serta efek anti-inflamasi atau anti peradangan. Tapi, penting untuk dicatat, ini semua masih dalam skala laboratorium. Hasil di cawan Petri bukan berarti otomatis aman dan terbukti manjur pada tubuh manusia. Jalan untuk menjadi obat yang teruji klinis masih sangat panjang. Meskipun begitu, ada dasar ilmiah yang membuat topik ini menarik untuk diteliti, bukan sekedar kepercayaan buta. Sekarang coba kita bandingkan. Di satu sisi, ada pengobatan tradisional yang menjadikan kencing manusia, yang notabene najis secara hukum Islam. Di sisi lain, ada pengobatan alternatif yang ternyata punya sedikit dukungan dari penelitian lab. Keduanya sama-sama terdengar aneh. Lalu kenapa yang satu jadi bahan olokan masif yang dihubungkan dengan agama, sementara yang satunya lagi jarang dibahas? Ini bukan tentang membela siapa yang benar atau salah. Ini tentang memahami bahwa hampir setiap budaya di dunia punya pengobatan tradisionalnya sendiri yang mungkin terdengar tidak masuk akal bagi orang luar. Karena pada akhirnya, menghakimi tanpa memahami konteks hanya menunjukkan betapa sempitnya cara kita berpikir. Jadi, bagaimana menurut kalian?